Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, khususnya bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual, dan menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan, dengan indikator yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri, serta menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Sebelumnya, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian harus mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian harus mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, marilah kita baca teks di bawah ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setelah kalian membaca teks tadi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana cara mencari gagasan pokok? Sebelum menentukan gagasan pokok, kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Sebelum menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, maka kita harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Cara mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita baca wacana atau bacaan dalam setiap paragraf. Misalnya kita akan mencari kalimat utama dalam paragraf 1. Kita baca paragraf 1. Selanjutnya, kita lihat kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya menjelaskan kalimat pertama atau kalimat ke-1, maka kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sebaliknya, jika kalimat ke-1, kedua, atau ketiga merupakan penjelasan dari kalimat yang terakhir dalam sebuah paragraf, maka kalimat utama terletak di akhir paragraf. Jika kalimat utama sudah ketemu, maka dari kalimat utama tersebut dapat kita jadikan sebagai gagasan pokok. Dalam penulisan kalimat utama, yaitu ditulis sama persis dengan kalimat yang ada di paragraf. Sedangkan gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama, tetapi boleh sama kalimatnya atau dikurangi beberapa kata yang tidak perlu, jadi dipersingkat.
Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, marilah kita coba bersama-sama. Sekarang, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita baca terlebih dahulu paragraf yang akan kita cari gagasan pokoknya. Mari kita baca bersama-sama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Coba kita perhatikan anak-anak. Dari paragraf yang telah kita baca, kita harus tahu lebih dahulu atau mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama dengan gagasan pokok berbeda. Nah, di manakah letak kalimat utamanya? Kalimat utama belum tentu terletak di awal paragraf, tetapi bisa di tengah, bisa di akhir, bahkan bisa di awal atau di akhir. Sekarang kita perhatikan kalimat yang pertama, bukan kalimat utama ya, tapi kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama berbunyi pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat kedua. Kalimat kedua berbunyi, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalau kita perhatikan, apakah kalimat dua ini menjelaskan kalimat yang pertama tadi? Coba kita pikirkan bersama-sama. Kalimat yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, sekarang dilanjutkan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Apakah kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia ini merupakan penjelasan dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan? Iya apa tidak? Jawabnya adalah iya. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, itu menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Kemudian kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini kalimat ketiga juga menjelaskan kalimat yang pertama tadi. Nah, dari sini berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yaitu kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat utama harus kita tulis sesuai dengan yang tertulis di paragraf tersebut. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bu Guru ulangi, bahwa kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya dari mana? Gagasan pokoknya kita ambil dari kalimat utama tadi. Tetapi dalam penulisan gagasan pokok, tidak harus selalu ditulis lengkap seperti yang ada di paragraf, di kalimat pertama tadi. Gagasan pokoknya dapat ditulis seperti berikut ini. Jadi dari kalimat utama atau dapat juga dikurangi kata-kata yang tidak perlu. Misalnya, pawai budaya sangat menarik warga Kampung Babakan. Berbeda bukan? Kalau kalimat utama tadi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pokoknya, pawai budaya sangat menarik warga Kampung Babakan. Di sini kata bagi boleh dihilangkan. Atau boleh juga ditulis lengkap kalau memang tidak ada kata yang bisa dikurangi.
Sekarang, bagaimana cara menentukan gagasan pendukung? Cara menentukan gagasan pendukung adalah jika kalimat utama sudah ketemu, maka otomatis gagasan pokok juga ketemu. Sedangkan kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas inilah yang nantinya sebagai gagasan pendukung. Misalnya, pada paragraf 1 tadi, karena gagasan pokoknya berada di awal paragraf atau kalimat ke-1, maka kalimat kedua sampai kalimat terakhir pada paragraf tersebut merupakan gagasan pendukung. Dalam penulisan gagasan pendukung, kata yang tidak perlu dalam kalimat juga boleh dikurangi seperti gagasan pokok tadi. Jadi sekali lagi, jika gagasan pokok sudah ketemu yang didapat dari kalimat utama, misalnya paragraf 1 tadi kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di kalimat yang pertama, maka kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas inilah nantinya merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, sekarang kita mencari gagasan pendukung. Kita masih menggunakan paragraf yang tadi ya, agar kalian lebih memahami. Nah, dari paragraf yang tadi sudah ketemu gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya sangat menarik warga Kampung Babakan. Gagasan pokok ini tadi kita dapat dari kalimat utama dalam paragraf ini. Kebetulan kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Jadi, kalimat kedua sampai seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas inilah yang merupakan gagasan pendukung. Bu Guru ulangi, karena gagasan pokoknya sudah ketemu dari kalimat utama yang terletak di awal paragraf atau di kalimat ke-1, maka kalimat kedua sampai terakhir merupakan kalimat penjelas. Dan kalimat penjelas inilah merupakan gagasan pendukung, yang mana dalam gagasan pendukung boleh ditulis seperti yang ada di paragraf atau boleh dikurangi kata-kata yang tidak perlu, jadi lebih dipersingkat. Jadi sekarang mulai kalimat kedua dan seterusnya merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang pertama yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, perhatikan, ini merupakan kalimat kedua. Kemudian gagasan kedua, gagasan pendukung kedua yaitu Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukung ketiga, tahun ini mereka ke alun-alun untuk melihat pawai. Kata lewat bisa dihilangkan. Kemudian gagasan pendukung keempat, kakek Udin terlihat sabar menanti. Kata pun dalam kalimat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti, kata pun boleh dihilangkan sehingga menjadi kakek Udin terlihat sabar menanti. Kemudian gagasan pendukung yang kelima, yaitu terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, itulah tadi cara mencari gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian mencoba sendiri ya. Boleh dibantu oleh orang tua. Nah, jangan lupa kalian lakukan langkah-langkah seperti tadi. Yaitu yang pertama, bacalah terlebih dahulu paragraf tersebut. Kemudian, carilah kalimat utamanya untuk menentukan gagasan pokok. Jika kalimat utama sudah ketemu, maka kalian bisa menentukan gagasan pokok. Sisanya merupakan gagasan pendukung. Nah, silakan ditulis di buku tugasmu. Bisa dengan bantuan orang tua. Selamat mencoba!
Bagaimana anak-anak? Tugas yang pertama sudah selesai? Apakah kalian sudah bisa? Apakah kalian sudah paham? Untuk lebih paham lagi, mari kita coba dengan bacaan yang kedua sebagai tugas kedua. Nah, di sini bacaannya terdiri dari 3 paragraf. Nanti dibaca seluruhnya. Tetapi yang kalian kerjakan adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua saja. Jangan lupa caranya seperti tadi. Dibaca sekali lagi, nanti khusus untuk paragraf kedua. Kalau sudah, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di buku catatan atau buku tugasmu. Semoga kalian akan lebih paham. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah tugas kalian yang kedua tadi sudah selesai? Mudah-mudahan dengan mengerjakan tugas yang tadi kalian lebih memahami apa dan bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau yang menjelaskan gagasan pokok. Untuk menentukan gagasan pokok, terlebih dahulu mencari kalimat utama. Letak kalimat utama bisa terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, tengah paragraf yang disebut dengan paragraf ineratif, atau terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Bahkan, kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini akan lebih paham jika kalian sering mencoba, sering berlatih. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan ditulis jawabannya di buku tugas atau buku tulis kalian masing-masing. Dicoba untuk mengerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.